Pai, selamat sore Pai. Selamat sore Bu, Ibu Teni, selamat sore. Iya, Iya, Pai, packing dulu ya sebentar ya Pai ya, boleh ya? boleh, boleh. Iya, Pai, sore ini Iya. Pai mau ngomongin apa nih? Buat didiskusikan. Eh, Silakan Begini Bu, Pai. Eh, Bu Ten, sebenarnya udah beberapa minggu ke belakang nih ingin ngobrol bareng dengan Bu Teni teh. Tapi alhamdulillah baru hari ini kita bisa sempat ngobrol Iya, bersama. Ya. iya, Eh, Sebenarnya saya ini sebagai seorang guru menghadapi satu masalah yang mudah-mudahan dengan perbincangan kita hari ini, masalah yang sedang saya hadapi ini bisa teratasi dan mendapatkan solusi sehingga dapat mengatasi masalah ini. iya, iya, iya Pak. Semoga Pak. Iya, iya. Bapak ingin mendapatkan solusi ya. Iya, siap, Bu. Jadi Semoga tujuannya dapat gitu. hari ini. Iya. Masalahnya memang apa sih Pai? Begini, Bu, ya kan saya ini sudah kurang lebih 15 tahun mengajar di SMP 1 Cikajang Iya, dan kebetulan 5 tahun belakangan ini diberi tugas mengajar di kelas 7 dan kelas 9. iya. Artinya yang kelas 9 sekarang ini, waktu kelas 7-nya kan pernah keajar oleh saya. Hmm. Terus? Sehingga saya memahami betul ketika anak yang kelas 9 ini sekarang saya ajar, saya Ya. sudah memiliki background profil pelajar tersebut waktu kelas 7. Hmm. Baik potensi akademiknya, Hmm. kemudian potensi sosial kultur sosialnya dan emosionalnya. Hmm. Tetapi ketika sekarang beberapa siswa yang waktu kelas 7-nya saya begitu memahaminya, tahu latar belakangnya, Iya. kemampuannya. Setelah kelas 9, beberapa siswa yang saya ajar justru sudah hilang semangat untuk belajar dan semangat untuk sekolahnya. Begitu ya? Mhm. Ya, ya. Baik, Padahal, kenapa tuh? Ya? ya, Ya eh, silakan lanjutkan dulu. padahal dari 4 kelas yang saya ajar, jumlah siswanya kurang lebih 144, ada 5 siswa yang memiliki permasalahan yang hampir sama dengan yang dihadapi oleh siswa-siswa tersebut, memiliki masalah yang sama, yaitu hilangnya semangat untuk belajar dan untuk sekolah. Padahal Mmm, waktu kelas 7, ketika saya mengajar di kelas 7, mereka itu yang kelima siswa tersebut memiliki potensi akademik yang bagus, termasuk siswa-siswa yang rajin, bahkan berprestasi di kelas. Dan yang lebih mengherankan, satu orang siswa di antara yang ke 5 orang tersebut justru ya, ya. waktu SD-nya selalu juara kelas. Bahkan di SMP sampai kelas 8, dia itu selalu juara kelas ke-1. Barulah ketika menginjak kelas 9, anak tersebut sudah malas belajar dan sudah tidak mau sekolah lagi. Iya, Di antara iya, 5 anak tersebut. Ya, iya. Heran juga ya, Pak, Yu, ya, yang ya, heran. asalnya anaknya berprestasi gitu ya di kelas 7-nya, ketika kelas 9-nya malah jadi menurun gitu ya, Pak, Yu, Ya, ya. Terus, menurut Pak Ayi, kira-kira apa sih yang membuat mereka itu menjadi turun semangat belajarnya, Pak? oh ya. Saya pernah mengidentifikasi bersama rekan sejawat, Iya. eh, terus dengan wali kelasnya dan Mhm, melibatkan BP juga, mhm. eh, memanggil mereka yang kelima siswa bermasalah tersebut. Ternyata kelima siswa tersebut memiliki permasalahan yang sama semuanya, yang kelima tersebut, yaitu mereka memiliki latar belakang keluarga yang broken home. Iya, iya. Kejadian itulah yang menyebabkan siswa sudah hilang lagi harapannya untuk belajar, hilang lagi, sudah mulai hilang cita-citanya untuk melanjutkan pendidikan. Karena mereka buat apa?
belajar buat apa mendapatkan prestasi, karena ketika pulang dia tidak punya siapa-siapa. Iya. Jadi kelima-limanya broken home ya Pak ya? Ya, kebetulan kelima-limanya dari 4 kelas itu, yaitu yang 5 orang itu. Iya, ya nggak ada penyebab yang lain selain itu gitu Pak? Kemungkinan besar prioritas utama yang saya cari permasalahannya pasti permasalahannya dari sana, dari latar belakang keluarga. Oh iya iya iya. Terus Pak, sekarang rencana Pak Ai untuk mengatasinya seperti apa? Atau ada langkah-langkah khusus buat mereka berlima agar semangat belajarnya kembali tumbuh gitu, Pak? Oh iya ya. Langkah pertama saya mendengarkan sejawat yang sama mengajar di kelas tersebut, karena sistemnya kan guru mapel ya. Ya. Jadi kami dengan seluruh guru mapel, karena apa yang dilakukan itu oleh siswa tersebut kepada semua guru. Jadi malasnya bukan kepada satu pelajaran saja, kepada semua pelajaran dia tidak mau hadir. Betul betul Jadi betul betul. langkah-langkahnya tentu saja saya bekerja sama dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian melibatkan wali kelasnya masing-masing dan juga melibatkan kepala sekolah untuk memberikan pemahaman kepada siswa tersebut. Dengan cara pertama dipanggil dulu oleh wali kelasnya, kemudian dipanggil oleh BP untuk menanyakan mengapa dan bagaimana cara mengatasi permasalahan mereka. Ya. Ya Bu Teni? Ya, oh iya, terusan nge-lag. Terus selain itu, selain yang udah direncanakan barusan, sama wali kelas, kolaborasi sama BK, ada rencana lain lagi nggak Pak? Kami ya apa gitu? sudah melaksanakan rencana yang kedua, yaitu memanggil kedua orang tuanya, udah dipanggil ke sekolah. Ada yang datang langsung orang tuanya, ibunya atau bapaknya, ada juga yang diwakilkan. Ternyata setelah kami berbincang dengan mereka, kemungkinan besar ya masalah itulah yang menyebabkan siswa tersebut hilang harapan untuk sekolah dan belajar. Ya, dari yang barusan dua rencana itu Pak, yang paling duluan mau dilaksanakan yang mana dulu menurut Pak, yang lebih efektif, yang lebih memang nanti lebih dapat menghasilkan yang lebih baik itu? Mau yang mana dulu kira-kira? Kami itu yang rencana yang paling prioritas dilaksanakan yaitu menghadirkan kedua orang tuanya dan juga anak di sekolah gitu, untuk mengadakan komunikasi pemecahan masalah tersebut. Iya iya, bagus Pak. Kira-kira siapa yang mau dilibatkan Pak selain itu? Selain seperti yang tadi sebutkan, kami melibatkan guru mata pelajaran lain, guru BK, wali kelas, dan kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah. Karena ini anak ini sudah menyangkut permasalahannya sudah menyangkut kredibilitas sekolah, karena kan sekarang kelas 9 nih, sebentar lagi ujian kelulusan sekolah. Tidak mungkin kan sekolah di akhir-akhir ini tidak luluskan seorang siswa karena mereka punya masalah pribadi di rumahnya. Iya, dari rencana-rencana Bapak yang ingin dilaksanakan, kira-kira di skala berapa nih Pak, kalau bisa dihitung untuk mencapai tujuannya itu? 70% Pak, Bu. Iya. Kalau memang yang idealnya memang berapa persen Pak? 90%. Oh iya, siap Pak ya. Semoga berhasil nanti Pak ya. Kira-kira waktunya mau seminggu ini atau gimana Pak? Kami itu merencanakan dalam waktu seminggu ini ke depan harus segera terselesaikan masalah ini, minimal siswa sudah mau lagi belajar, datang dan ke sekolah gitu. 1 minggu ini saja. Karena menyangkut karena sekolah sebentar lagi kelas 9, sebentar lagi ujian dan selesai begitu. Iya, iya. Terus komitmen
apa nih Pak yang nanti Eh, biar goal gitu ke depannya? Komitmennya kami kan udah membuat kesepakatan dengan orang tua siswa, dengan siswanya juga di atas materai bahwa kalau mereka eh, terus tidak masuk Iya. akan mendapatkan apa sesuai dengan yang ditulis di kesepakatan tersebut. Oh iya. Baik Pak, semoga lancar ya Pak ya. Semoga Amin, Bu. lancar. Ditunggu nanti minggu depan infonya ya Pak ya. Kita Iya, ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. terima kasih. Ya, Ini ya untuk hari karena ini. ya, terima kasih, Mungkin untuk hari Bu. ini. Ya, untuk hari ini sekian dulu ya Pak ya. Ya, terima kasih, Ya, Bu. sampai Ya, ketemu nanti Pak. Ya, selamat ya, sore. selamat sore, Bu.